Halo, dengan Bang Review di sini. Oppo Reno 3 ya, waktu itu udah aku unboxing, harganya 5,499 juta. Terdengar murah kalau ngelihat harga pendahulunya si Reno 2 yang dibanderol 8 juta. Tapi ada harga tentu ada rupa ya. Kenapa harganya bisa lebih murah ya? Ternyata si Reno 3 ini bukan merupakan penerusnya si Reno 2. Jadi nanti penerusnya Reno 2 itu bakal dinamain Reno 3 Pro ya. Aku nggak tahu bakal masuk sini atau enggak. Dan si Reno 3 ini tampaknya merupakan suksesornya si seri F kali ya. Anyway, sebelum aku bahas lebih lanjut HP-nya, please jangan lupa untuk subscribe dulu channelku, terus follow juga IG sama Twitterku @bangreview, dan terima kasih. Pertama-tama aku bahas bodinya ya. Jadi pas aku unboxing kemarin udah aku jelasin bahwa bagian belakangnya ini merupakan plastik polikarbonat dan samping-sampingnya juga demikian ya, plastik polikarbonat. Dan penampilan bagian belakangnya serta feel-nya tuh ya emang mirip banget kayak kaca ya, tapi ini bukan kaca. Untuk dimensi bodi aku demen ya, ketebalannya tipis, sudah gitu lebih enteng juga. Cuman kalau untuk desain bagian belakangnya sih oke-oke aja ya, tapi untuk bagian depannya ini serasa nostalgia ya. Bagian depannya ini tampak jadul. Ya ini model water drop ya layarnya. Ini relatif sih ya sebenarnya ya. Di tahun 2020 menurutku trennya adalah layar dengan punch hole kamera depan. Toh pada seri Reno pendahulunya seperti Reno 2F misalnya, layarnya malah udah full ya, karena kamera depannya menganut sistem motorized. Mungkin Oppo ingin tampil beda kali ya, dengan cara menghadirkan lagi layar dengan model water drop kayak gini. Ya hikmahnya adalah kalau misal pakai kamera depan yang motorized, mungkin tingkat durabilitasnya untuk jangka lama bakal berkurang kali ya. Kalau yang model kayak gini kan nggak ada motor yang gerak-gerak, jadinya mungkin lebih awet untuk penggunaan jangka lama. Sebenarnya nggak ada yang terlalu salah juga sih dengan layar model kayak gini, tapi menurutku jadi terasa kurang eksklusif aja untuk smartphone di harga 5 jutaan pada zaman now. Kemudian spek layar ya, untungnya layarnya ini pakai AMOLED, terus ukurannya 6,4 inch, habis itu resolusinya FHD+. Kalau Gorilla Glass kayaknya kagak pakai ya. Kualitas layarnya termasuk baik, tingkat maksimum brightness-nya cukup lah buat penggunaan outdoor ya. Yang paling aku suka adalah hadirnya screen off clock alias always on display. Ini sekaligus nampilin icon notif yang masuk ya, jadinya absennya LED notif ya kagak jadi masalah. Ya menurutku zaman now memang udah zamannya always on display. Tapi sayangnya adalah tampilan clocknya ini kagak bisa dikustomisasi ya, cuman ada satu pilihan ini aja. Lalu sektor performa, jadi smartphone ini ditenagai oleh MediaTek Helio P90. Ini chipset yang cukup berumur dengan performa yang bisa dibilang sedang-sedang aja ya. Nggak kencang banget, tapi ya kagak lemot-lemot amat lah. Jadi ku tes ngegame berat yaitu COD Mobile, opsi graphic quality yang bisa dipilih mentok di high. Begitu pula opsi frame rate-nya ya, nggak bisa lebih tinggi lagi. Selama ngegame aku prefer pakai graphic quality medium dengan frame rate high. Di situ aku ngerasa performanya paling optimal. Dan jangan lupa untuk ngeset opsi game space-nya ke competition mode biar didapetin performa yang lebih maksimal. Ya dan untuk suhu selama ngegame COD Mobile ini aku rasa peningkatan suhunya masih relatif acceptable. Beralih ke kelengkapan fitur NFC kagak ada ya. Untuk harga segini aku ngarepnya sih ada. Terus fingerprint untungnya udah kekinian ya, ada di dalam layar fingerprintnya, support up to 5 sidik jari dengan kecepatan ngunlock yang cukup cepat. Sekedar info bahwa ketika akan ngunlock pastiin smartphone-nya tuh diangkat atau digerakin dulu ya agar indikator fingerprint-nya muncul sehingga bisa di-unlock. Terus face unlock pastinya hadir ya dengan kecepatan ngunlock yang cepat, begitu pula di low light juga masih terbilang cepat. Untuk speaker kualitasnya sih standar ya, silahkan didengerin aja audionya. Tapi untuk earphone bawaan kualitasnya ternyata tidak aku duga ya, kualitasnya ternyata mantap. Ya jadi ini earphone-nya bentuknya kayak gini ya, dan kualitas audionya aku rasa ya aku cukup suka sama karakternya.
Mungkin ini adalah earphone bawaan terbaik yang pernah aku coba di tahun 2020 so far ya. Frekuensi low-nya berani, bass-nya kagak malu-malu, dan overall audio detailnya cukup baik. Belum lagi tersedianya Dolby Atmos ya, dimana kita bisa ngeset equalizer sesuai selera. Ya, sekarang kamera ya, kamera belakang tuh ada 4 biji. Jadi untuk kamera utamanya 48 MP, terus ada kamera telefoto 13 MP, kamera ultra wide 8 MP, dan kamera mono lens 2 MP. Kalau kamera depannya 44 MP. Dan kalau aku cermatin tampaknya si Oppo ini sangat membanggakan kamera belakangnya ini yang bisa jepret di resolusi 108 MP. Ya, istilahnya ultra clear 108 MP image ya. Resolusi segede itu klaimnya didapetin dari penggabungan beberapa foto yang dikumpulin oleh sang kamera. Jadi ini bukan resolusi natif ya. Untuk ngaktifin fitur 108 MP caranya dengan masuk ke bagian more, terus ke mode Pro Expert, dan aktifin opsi XHD ya. XHD ini juga bisa diterapin pada kamera-kamera lainnya juga, kamera belakangnya. Tapi yang bisa ngasilin resolusi terbesar yaitu 108 MP cuman kamera yang utama sama kamera telefotonya. Kalau yang wide angle juga bisa ya, tapi resolusinya nggak segede 108 MP. Proses jepretnya juga cepet ya ternyata ya, kagak pakai loading dulu. Sekali jepret langsung jadi. Terus faedahnya buat apaan sih jepret segede itu ya? Buat dapetin detail yang lebih baik ya. Jadi mau di zoom berkali-kali juga masih tampak oke kualitas detailnya. Bisa kalian lihat komparasinya sebelum dan sesudah pakai XHD ya. Yang tanpa XHD udah kelihatan pixelated, sedangkan yang pakai XHD masih rada tajam. Ya, detailnya jadi sedikit lebih baik ya. Selain itu ketika jepret-jepret di low light juga tampak bahwa foto yang dijepret menggunakan opsi XHD memiliki noise yang jauh lebih sedikit. Mungkin karena adanya proses pixel binning atau semacamnya atau apalah. Intinya apakah fitur kayak gini berfaedah? Ya kalau misal kamu lagi jepret sebuah foto dan ternyata di foto tersebut ada objek yang menarik untuk di crop ya, maka objek yang di crop tersebut tentu punya kualitas foto yang masih rada baik, masih cukup baik karena resolusinya yang gede. Dan sekedar info bahwa di resolusi segede itu size sebuah foto tentu juga ikutan gede ya. Satu foto nih bisa mencapai sekitar mungkin 10-20an megabyte. Dan kalau ujung-ujungnya fotonya cuman buat di-upload ke sosmed secara mentah ya menurutku jadi rada mubazir ya. Ya mungkin bisa kalian print aja fotonya pada cetakan yang besar ya karena resolusinya yang gede. Oh iya, satu info lagi bahwa ketika menggunakan fitur XHD tadi, fitur lainnya kayak Dazzle Color, HDR, AI Scene Recognition kagak tersedia ya. Nah sekarang beranjak dari mode Pro Expert beralih ke mode normal ya. Untuk dapetin foto dengan warna yang lebih artsy, lebih epic, aku saranin untuk hidupin aja HDR sama Dazzle Color-nya. Oh ya, sama AI Scene Recognition juga ya. Dan bagi yang belum tahu, fungsinya Dazzle Color adalah untuk bikin warna jadi lebih vibrant, lebih vivid. Terus kalau selfie tingkat beauty-nya aku set ke AI biar doi aja yang nentuin ya. Di sini aku nemuin bahwa sekarang beautifikasi untuk pria kagak begitu agresif. Anyway, ketika foto-foto menggunakan kamera belakangnya pada kamera telefoto, di situ terdapat stabilization-nya. Pada opsi zoom 5 kali, zoomnya ternyata kagak terlalu jauh. Namun ini hybrid zoom ya, soalnya hasil capture-nya masih tajam. Dan pada zoom 5 kali tersebut, stabilization ternyata masih terasa bekerja. So cukup membantu kalau tanganmu kagak steady, suka gemeteran. Kalau untuk low light di sini tentu hadir yang namanya night mode ya. Ini tersedia untuk seluruh kamera belakangnya, tapi yang memberikan hasil paling memuaskan adalah kamera utamanya. Karakter night mode di sini adalah exposure di boost dengan cukup agresif, menghasilkan foto yang lebih terang dengan detail dan sharpness yang lebih baik. Aku suka sama night mode di kamera belakang yang utama ya. Kalau untuk kamera depan terdapat pula night mode, namun kualitasnya tidak sebaik seperti kamera belakang yang utama.
Kemudian portrait alias bokeh, tingkat blur bisa di set sebelum fotonya dijepret doang ya. Setelahnya kagak bisa. Ini berlaku juga untuk kamera depannya, dan bokeh yang lebih rapih tentu didapetin dari kamera yang belakang. Terus untuk makro ternyata hadir juga di smartphone ini ya. Masuk aja ke mode Pro, Expert, terus pilih aja kamera wide angle-nya ya. Loh, jadinya ini kamera wide angle atau makro sih? Ya dua-duanya ya, karena kamera wide angle-nya tuh punya titik fokus, jarak fokus minimal 3 cm. So mungkin sekalian aja di branding sebagai kemampuan makro juga. Tapi ini unik sih ya, karena bisa autofocus, jadinya kita nggak perlu mereka-reka apakah fotonya tuh udah fokus atau belum. Kalau di kebanyakan smartphone lain kan pada saat ini tidak ada autofocusnya ya di makronya. Dan untuk dapetin hasil yang maksimal, aktifin aja XHD-nya. Habis itu video kamera belakang bisa rekam up to 4K 30 fps, namun video stabilization tersedia di resolusi FHD. Pada resolusi tersebut kemampuan stabilization-nya termasuk baik ya. Bahkan di sini terdapat opsi Ultra Steady yang merekam di FHD 60 fps serta Ultra Steady Pro yang merekam di FHD 60 fps pada wide angle. Keduanya tentu tetap menghadirkan video stabilization, namun kemampuan stabilization-nya tidak sebaik seperti pada mode perekaman video biasa di FHD 30 fps. Kalau untuk kamera depan bisa ngerekam pada maksimal FHD 30 fps, tapi sayang video stabilization kagak ada. Tes kameranya si Oppo Reno 3. Oh ya, pada kamera belakang sama depan ternyata ada video bokeh ya. Tingkat blurnya bisa di set sebelum videonya di capture dan hanya bisa ngerekam di resolusi HD. Dan separasinya ternyata mostly sih rapi. Untuk kamera belakang video stabilization-nya tetap ada, sedangkan kamera depan kagak ada. Terakhir baterai ya, kapasitasnya 4000 mAh dan selama pemakaian aku dapetin battery life 2 hari 11 jam dengan screen on time selama 3 jam 38 menit ya. Ini pemakaiannya terbilang santuy ya, kagak intensif, mostly buat nge-Netflix 2 jaman terus nge-COD mobile 20 menitan. Ya masih cukup awet lah. Nah, kalau kecepatan ngecasnya aku demen, termasuk cepet ya, dari kondisi 10% hingga 99% membutuhkan waktu 1 jam 7 menit aja. Ini tentu berkat fitur khasnya yaitu VOOC Flash Charge 3. So, Oppo Reno 3, jadi terdapat 3 sektor yang aku suka dari smartphone ini ya. Yang pertama adalah kamera belakangnya, khususnya pada fotografinya ya, baik dari segi fungsionalitas serta kapabilitasnya. Sekaligus kemampuan perekaman video di resolusi FHD 30 fps yang mampu memberikan video stabilization yang baik. Habis itu kecepatan ngecasnya juga termasuk ngebut serta penggunaan layar tipe AMOLED yang dibarengin dengan always on display. Oh ya, sampai kelupaan ya, earphone bawaannya juga aku demen. Aku suka karakter audionya soalnya. Dan untuk harganya yang 5,499 juta, menurutku smartphone ini termasuk rada kemahalan ya, bila ngeliat overall speknya. Andaikan dibekali dengan tambahan fitur-fitur lainnya kayak NFC atau material body yang lebih premium atau mungkin pakai chipset yang lebih kekinian, maka smartphone ini akan terdengar lebih menggiurkan di harga segitu. Yang pasti sih smartphone ini cocoknya buat kalian yang demennya foto-foto ya, dan juga tidak terlalu mempermasalahkan budget. Ya, tampaknya target pasar dari smartphone ini adalah yang seperti itu. Yowes, gitu aja full review si Oppo Reno 3. Thank you for watching. Jangan lupa untuk follow IG sama Twitter @bangreview, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.